Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Senang sekali hari ini kakak bunda masih bisa bertemu dengan adik-adik biarpun melalui video streaming. Hari ini bunda berharap adik-adik tetap semangat, penuh sukacita dan selalu sehat. Pelayanan hari ini akan dilayani oleh Bunda Ike, Kak Linda, dan Kak Dani. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah kita saat teduh dulu ya. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Mengawali ibadah kita pada hari ini, adik-adik berdiri dulu, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, adik-adik silakan mempersiapkan Alkitab dan alat tulis. Pembacaan pada hari ini di kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 90. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyiapkan hati kita dan kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memampukan kami untuk bisa beribadah minggu pelayanan anak. Berkati kami semua Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Tuhan Yesus juga berkati akan kakak bunda layan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan mampukan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu dengan baik. Berkati juga akan anak-anak yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19. Kita baca bersama-sama ya. Amsal 1 ayat 8 sampai 19 yang bunyinya demikian. Nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka yang hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Adik-adik, tema firman Tuhan kita saat ini adalah tahan bujukan.
Adik-adik, kitab Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang sangat terkenal karena kebijaksanaannya, karena dia penuh hikmat dan penuh pengetahuan, yaitu Raja Salomo. Nah, Raja Salomo menulis kitab Amsal ini berisi tentang nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan. Nah, salah satunya yang kita baca bersama-sama saat ini yaitu dari kitab Amsal pasal 1 ayat 8 sampai 19, berisi tentang nasihat dan peringatan-peringatan untuk setiap anak-anak muda atau untuk kita semua. Sebelum kita lanjut, nah, ini adik-adik pernah menonton film tentang seekor ikan yang bernama Nemo atau Dory. Judul filmnya itu The Finding Nemo atau The Finding Dory. Seekor ikan yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Orang tuanya bilang, jangan pergi bermain terlalu jauh. Tetapi si ikan Nemo ini dia lebih mendengarkan bujukan teman-temannya. Mereka pergi bermain. Nemo melawan orang tuanya karena mendengar bujukan teman-temannya ya. Akhirnya pada suatu saat si Nemo ini atau si Dory ini terjaring oleh perangkap nelayan, adik-adik ya. Dia terperangkap oleh jaring nelayan, akhirnya dia dibuang ke Sydney. Nah, si Nemo atau si Dory ini, si ikan ini adik-adik, dia sangat ketakutan. Dia mulai ketakutan dan merasa cemas, dia menangis ya karena dia terpisah jauh dari orang tuanya. Dengan susah payah akhirnya ayah Nemo menemukan kembali si Nemo atau si Dory ini. Nah, ternyata adik-adik kalau kita tidak mendengarkan nasihat orang tua kita itu ada akibatnya. Adik-adik, kenapa sih kita harus mendengarkan orang tua kita? Bacaan kita saat ini di kitab Amsal pasal 1 ayat 8 kita baca bersama-sama ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita diingatkan untuk kita mau selalu mendengar nasihat orang tua kita. Kita jangan seperti contoh si ikan Nemo tadi itu ya, yang tidak mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Kenapa kita harus mendengarkan orang tua kita? Karena orang tua kita adalah wakil Tuhan di dunia ini. Nah, mungkin ada yang ingat tentang 10 hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan. Di perintah yang kelima, Keluaran 20 ayat 19 berkata demikian. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, ketika kita menaruh hormat kepada orang tua kita atau mendengar orang tua kita, ternyata Tuhan menjanjikan berkat untuk kita, anak-anaknya. Nah, kembali ke Amsal, Raja Salomo mengingatkan mulai dari ayat yang ke-10 sampai 18 bahwa kita anak-anaknya harus berhati-hati atau tetap waspada di dalam kita bergaul atau berteman. Adik-adik, kita boleh bergaul dengan siapa saja, berteman dengan siapa saja, tetapi kita juga harus waspada seperti yang diingatkan oleh Raja Salomo. Jangan sampai kita terjerumus atau mau terbujuk untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, apalagi di akhir-akhir ini adik-adik masih di tengah pandemi, hampir semua kegiatan kita lakukan dari rumah. Contoh salah satunya mungkin hari Minggu seperti saat ini ya. Adik-adik mungkin lebih suka untuk mau menonton TV. Mau menonton TV karena kartunya di hari Minggu tuh kartunya bagus-bagus ya adik-adik ya. Kartunya filmnya bagus-bagus. Atau mungkin ada temannya yang datang mau mengajak untuk bermain bola atau main game bersama. Nah, adik-adik mungkin bisa bilang begini, untuk nanti setelah saya berimpah baru saya bermain. Nah, adik-adik jangan kita mau terbujuk untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau yang tidak benar. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita senantiasa mau untuk selalu mendengarkan nasihat orang tua kita. Jangan kita mau terbujuk atau melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, bagaimana caranya ya biar kita tetap bisa menjadi anak-anak yang mendengarkan orang tua, bisa menjadi anak-anak pembawa terang dengan cara kita tetap mengandalkan Tuhan, lewat kita tetap rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, tetap bersekutu dengan Tuhan walaupun saat ini kita ibadahnya semua masih dari rumah ya dengan cara online. Dan yang paling penting juga seperti firman Tuhan kita hari ini, kita mau mendengarkan nasihat
orang tua kita. Nah, adik-adik, mari kita menjadi anak-anak yang mau mendengarkan nasihat orang tua kita dan juga mau menjadi anak-anak yang tidak gampang dibujuk untuk melakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak benar. Sebelum Bunda mengakhiri firman Tuhan saat ini, Bunda ada aktivitas. Mungkin adik-adik di rumah punya kertas asturo atau kertas kado atau kertas apapun juga ya, bisa dibikin, bisa menyiapkan tali pita atau tali benang kalau nggak ada pitanya ya, bisa menyiapkan tali benang, terus membuat sebuah tas bertuliskan kumpulan nasihat. Nah, nanti adik-adik menyiapkan sebuah kertas, mungkin ada orang tua memberi nasihat, nanti dituliskan dan dimasukkan ke dalam tas kumpulan nasihat. Itu aktivitas kita yang pertama ya. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama menghafal ayat hafalan dari Amsal 1 ayat 8. Nanti papa dan mama boleh bantu dan boleh ditanyakan kembali kepada anak-anaknya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, anak-anak telah mendengar firman Tuhan. Ada tugas dan aktivitas yang harus anak-anak lakukan. Nah, anak-anak bisa minta tolong papa mamanya untuk membantunya. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 199. Ku suka menuturkan. Kami sebagai anak-anak datang memuji nama-Mu dan berterima kasih banyak atas berkat dan kasih-Mu. Kau Bapa kami yang mulia, Allah pencipta semesta, Kau penolong yang setia sampai selama-lamanya. Anak-anak, persembahan yang anak-anak berikan, minta tolong kepada orang tua untuk bawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari anak-anak kita menyanyi dari Kidung Ceria 255. Sambil berdiri deh adik-adik. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari anak-anak kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa persembahan dan doa berkat. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesehatan juga berkat yang berlimpah. Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan kepadamu, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Tuhan Yesus juga berkati akan kakak bunda layan yang sudah melayani pada hari ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua di dalam tugas pelayanannya. Berkati juga anak-anak Tuhan yang meskipun kami di rumah, anak-anak di rumah mereka boleh penuh sukacita di dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber anugerah dan berkat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah
Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mengucapkan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.